Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Tri Cahyono, mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi, angkatan 2017C. Di sini saya akan mempraktikkan dan sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberi oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Bayu, tentang latihan fitness bagi penderita penyakit dan penanggulangan latihan pasca cedera. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemungkinan hampir sama dengan video yang kemarin, yaitu tentang UTS-nya. Di sini saya penyakit yang banyak yang diderita oleh manusia, diantaranya yaitu penyakit jantung dan penyakit diabetes. Kenapa banyak sekali penyakit jantung dan penyakit diabetes yang menyerang tubuh manusia? Dikarenakan besar kemungkinannya kurangnya latihan fisik atau latihan tubuh yang tidak teratur dilatihankan, ataupun tidak ada sama sekali manusia yang atau seseorang yang menghiraukan latihan fitness tersebut. Di sini saya kembali akan menjelaskan apa sih yang dinamakan fitness. Fitness itu sendiri kegiatan olahraga pembentukan otot-otot tubuh atau otot-otot fisik yang dilakukan secara rutin dan berkala. Maksud dari sini, latihan secara rutin atau berkala itu bisa 1 minggu 3-4 kali latihan fitness. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Di antaranya, fitness itu memiliki manfaat yang cukup besar bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama yaitu pembakaran lemak. Untuk pembakaran lemak itu bisa dibilang lebih baik menggunakan latihan fitness itu sendiri, karena latihan fitness itu dilakukan untuk bukan hanya tubuh kita yang menjadi sehat, bisa juga dengan organ-organ tubuh yang dalam juga ikut sehat. Contohnya seperti pembakaran lemak. Banyak yang manusia atau seseorang yang memiliki berat badan lebih dari normalnya, itu bisa melakukan latihan fitness secara berkala untuk menurunkan berat badan untuk menjadi yang ideal. Untuk yang kedua yaitu kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik itu sendiri diantaranya supaya manusia atau seseorang tersebut tidak mudah capek atau juga tidak mudah sakit. Kekuatan fisik tersebut, kekuatan fisik itu porsinya latihan sama seperti pembakaran lemak itu sendiri, yaitu secara berkala. Nah, untuk kekuatan fisik. Untuk yang ketiga yaitu kebugaran. Nah, di sini banyak sekali manusia atau seseorang menjelaskan apa tentang kebugaran. Kebugaran itu sendiri, mau kebugaran jasmani maupun rohani, bisa kita buat atau bentukan dengan cara menggunakan latihan fitness tersebut. Nomor 4 yaitu mengurangi resiko penyakit. Nah, di sini pas sekali mengurangi resiko penyakit pas dengan soal yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Mengurangi penyakit tersebut yaitu banyak seseorang yang menghiraukan latihan-latihan kecil atau latihan-latihan fitness untuk menjaga tubuh diri sendiri
Nah, maka dari itu mari untuk seseorang, untuk semua orang, untuk sekiranya berlatih latihan fisik yang kecil-kecil terlebih dahulu untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit tersebut. Bukan hanya penyakit yang parah seperti diabetes atau jantung, bisa juga penyakit yang lainnya seperti terlalu kecapean atau cedera atau yang lain-lainnya seperti itu. Untuk yang kelima yaitu detoksifikasi. Apa sih detoksifikasi? Mungkin sebagian manusia belum tahu apa itu detoksifikasi. Yaitu pengeluaran racun dari tubuh. Normalnya racun dalam tubuh dikeluarkan melalui beberapa proses alami seperti dari air kencing atau urin, ludah, dari keringat, dari kulit, dan juga mungkin dari saluran pernafasan. Itu. Jadi latihan fisik atau latihan fitness ini tersendiri banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Salah satunya untuk mengurangi resiko penyakit itu sendiri. Di sini saya mencontohkan atau melakukan latihan fitness bagi penderita diabetes saja, karena mudah untuk penanggulangannya atau prakteknya untuk yang lainnya agar bisa dicontoh. Kurang lebihnya saya menggunakan modifikasi alat seperti ini. Ini bukan hanya untuk penyakit diabetes saja, juga bisa untuk pelatihan pasca cedera. Karena kalau pelatihan pasca cedera itu tidak boleh disamakan dengan latihan yang sebelumnya yang belum mengalami cedera. Yep. Nah, di sini saya menggunakan alat fitness ini dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama di depan dengan posisi tangan seperti ini, dan yang kedua posisi tangan seperti ini, dan yang ketiga posisi kepala ada di depan stoknya. Kepala di depan stoknya. Contohnya seperti ini yang pertama. Yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, tangannya dibalik, lakukan secara berkala. Latihanlah selama 1 minggu untuk melakukan latihan fitness seperti ini agar mengurangi resiko penyakit yang akan diderita. Untuk yang kedua seperti itu. Untuk yang ketiga, kepala berada di depan restok sendiri. Lakukan latihan seperti ini secara berkala selama 1 minggu, dan gunakan perharinya itu seandainya untuk pelatihan menggunakan alat fitness yang seperti ini, lakukanlah secara berkala. Insya Allah 1 minggu akan ada latihan, seminggu akan ada perubahan yang signifikan. Perharinya kalau bisa kekuatannya ditambah. Seperti hari ini kemungkinan cukup di 10, mungkin besoknya bisa nambah 5 atau 10, besoknya lagi ditambah, karena step by stepnya akan mengalami perubahan yang signifikan. Untuk yang kedua, alat yang saya gunakan menggunakan
tolak peluru. Kenapa saya memakai tolak peluru tersebut yang untuk memodifikasi alat fitnessnya, supaya latihan secara berkalanya dapat menemui hasil yang cukup maksimal. Beratnya kurang lebihnya ini 1 kilo, dan cara pemakaiannya bisa seperti barbel, dibuat begini, dibuat dibalik gini, kanan kiri pun juga boleh. Nah, bisa pun ke atas, kanan kiri juga oke. Mungkin saya coba untuk mempraktekannya. Untuk yang pertama, tahapnya mungkin sama kayak barbel yang kecil. Mungkin kenapa saya memakai ini dan beratnya hanya 1 kilo, karena orang yang telah mengidap penyakit contohnya seperti diabetes dan yang baru saja sembuh dari cedera, kita mulai lagi dengan alat-alat fitness atau latihan fitness yang berukuran kecil terlebih dahulu. Dibalik, lakukan sama seperti alat yang pertama, lakukan secara berkala. 1 minggu pun itu akan ada hasilnya. Seumpama menggunakan ini step yang tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal terbuka dan mengepal tertutup, seharinya mungkin butuh 50 kali. Mungkin hari selanjutnya dapat ditambahkan menjadi 60 atau 65. Lakukan secara step by step selama 1 minggu. Tambahlah daya beban yang Anda lakukan. Saya di sini melakukan hanya 20 barbelan saja, karena hanya untuk mencontohkan latihan fisik untuk mengidap penyakit dan latihan secara pasca cedera. Untuk yang tangan kanan kiri sudah selesai, yang ke atas mungkin hanya begini saja. Untuk peregangan otot di bagian tubuh, tangan dan tangan lengannya sama, saya akan menggunakan 20 barbelan, yang kanan dan yang kiri. Ganti untuk sebelah kirinya sama. Usahakan menggunakan alat seperti ini, modifikasi seperti ini, melakukannya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, melakukannya harus sama. Istilahnya apabila yang kanan melakukan 20, yang kiri juga 20. Kalau 40, yang satunya juga 40, agar menjadi seimbang. Tak jeda. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang latihan fitness bagi seseorang yang mengidap penyakit ataupun seseorang yang baru pulih pasca cedera. Nah, dalam akhir ini yang baru saja saya jelaskan, ada beberapa hal yang akan saya utarakan kembali. Setiap seseorang yang mengidap penyakit atau pasca cedera, pasti daya tahan tubuhnya tidak sesehat sebelumnya.
Begitupun untuk seseorang yang lainnya. Jadi lakukanlah latihan tersebut sesuai dengan porsi kekuatan tubuh mereka masing-masing, dan lakukanlah secara berkala agar terdapat hasil yang maksimal. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.